sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ajaib dan luar biasa. Ia menyampaikan sesuatu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan bahwa kadang-kadang memang cinta itu membuat kita buta dan membuat kita sengsara bila kita salah menangkapnya dan memanfaatkannya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya semua pemirsa disingkapkan
mata rohaninya untuk melihat sebuah kenyataan yang boleh jadi akan terjadi kepada kami atau anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus menolong kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasalnya yang ke-29. Kejadian pasal 29 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Saudara pemirsa, saya sudah baca buku. Itu namanya buku Custom and Manner in the Bible Land. Tidak pernah ada cerita seperti ini dalam Alkitab, yaitu di mana orang harus jadi budak dulu baru dapat istri. Dan di sini Yakub 2 kali dia diperbudak oleh Laban. 1 mendapatkan Lea, 1 mendapatkan Rahel. Dan kemudian saudara sekalian, untuk mendapatkan ternaknya, ia bekerja lagi selama 6 tahun. Sehingga 20 tahun dia mengalami penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Mengapa? Saya membayangkan begini saudara-saudara sekalian. Saya bayangkan begini. Dia menangkap kambing, menyembelih kambing, menguliti kambing, dan mamanya kemudian memasak kambing itu, daging kambing itu sesuai dengan selera dari Ishak, itu 2 jam. Karena mereka tergesa-gesa atau cepat-cepat supaya jangan sampai Esau datang. Hukumannya berapa? 20 tahun. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak semua pemirsa sekalian, seluruh jemaat sekalian untuk berpikirlah 100 kali mungkin untuk kita nanti gagal dalam kehidupan kita. Saudara masih bisa ingat bagaimana Kain? Ya. Kain itu untuk dia pukul adiknya itu, Habel, mungkin tidak sampai berapa menit. Sudah mati itu. Tetapi hukumannya seumur hidup. Itulah yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23. Ya. Seperti apa bunyinya? Karena upah dosa ialah maut, vonis mati, dan tidak ada yang bisa melepaskan kita dari vonis mati ini. Yang bisa melepaskan kita hanya satu. Paragraf yang kedua, kalimat yang kedua katakan, tetapi kita selamat oleh karena apa? Anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita untuk lepas dari semua dosa tadi. Yakub itu penipuan, ya, yang dia tipu siapa? Ayah kandungnya sendiri, saudara kembarnya sendiri, dia curi berkatnya, rampok berkatnya, dan akhirnya dia menderita setidak-tidaknya selama 20 tahun. Itulah yang sangat perlu kita renungkan hari ini. Supaya kita berpikirlah ya dengan waras. Apalagi ini berkenaan dengan cinta. Ada orang yang seperti rela memperhambakan dirinya buat apa saja supaya dia bisa mendapatkan pasangan hidup itu. Apalagi kalau kita kemudian mencoba dengan kuasa gelap, dengan pelet misalnya, untuk mendapatkan teman hidup. Saya tidak pernah ketemu dengan pasangan begini yang berbahagia. Ya, kecuali dia tidak seiman dengan kita, ya tidak usah dipersoalkan. Tetapi orang-orang percaya, saya sudah melayani mungkin ada ratusan orang rumah tangga yang berantakan oleh karena apa? Oleh karena menggunakan itu kuasa gelap untuk memikat pasangan.
Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita semua berpikirlah 10 kali. Mari kita lihat apa yang membutakan mata dari Yakub. Apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Rahel. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Kemudian ayat 27. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi. Katanya matanya Lea itu kurang bersinar, kurang cerah matanya. Hanya gara-gara mata, saudara sekalian. Itulah mata yang sudah dikuasai oleh iblis. Sehingga kita tidak lagi bisa membedakan orang dengan cara melihat kelakuan, tingkah laku, adat istiadat, tradisi, kebudayaan yang dimiliki oleh orang itu. Sehingga kita memilih pasangan bukan berdasarkan matanya, tetapi berdasarkan apa? Apa yang dia lakukan, sifat dan tabiatnya seperti apa. Untuk itu kita harus bergaul dengan pasangan kita itu, mengenalnya lebih dekat supaya kita tidak terjebak kepada dosa Yakub di sini, yaitu hanya dengan melihat mata. Dan Tuhan membuktikan diri kepada Yakub. Karena apa? Kemudian ternyata Rahel tidak mempunyai anak. Hanya Lea yang mempunyai anak, banyak anaknya. Waktu itu merupakan sesuatu yang anugerah Tuhan kepada Lea. Dan kemudian Rahel melahirkan Yusuf. Kemudian setelah waktu dia melahirkan Benyamin, dia meninggal waktu melahirkan. Sudah bisa bayangkan itu. Kutuk dan hukuman itu sangat berbahaya. Karena itu lepaskan hidup kita dari kutuk hari ini, untuk kemudian kita mengalami kelepasan dan kemenangan yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Berkati seluruh jemaat dan semua pemirsa menyaksikan program ini, supaya kami tidak tertipu dengan hal-hal duniawi, sehingga kami jatuh ke dalam dosa dan kemudian kami menderita berpuluh-puluh tahun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.